Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang akan menjelaskan penjelasan singkat mengenai pemrograman prosedural. Pertama, kami akan membahas tentang paradigma pemrograman prosedural dari segi pandang sejarahnya. Diawali dengan paradigma pemrograman yang disebut dengan imperatif programming. Nah, imperatif programming ini merupakan paradigma awal dalam pemrograman komputer yang didasari pada cara kerja komputer di tingkat paling rendahnya yang mengeksekusi instruksi satu persatu secara berurutan. Kemudian program pun akhirnya ditulis dengan suatu untaian instruksi berbentuk statement. Nah, imperatif programming ini juga merupakan paradigma memprogram dalam bahasa mesin ataupun assembly. Kemudian, dengan adanya block based dan counterflow, itu akan merubah imperatif programming menjadi struktur programming. Dengan adanya prosedur di dalam struktur programming, itu akan mengubahnya menjadi procedural programming. Nah, procedural programming ini akan menambahkan reusability melalui subprogram atau substansinya yang bentuknya adalah prosedur atau fungsi. Prosedur itu sifatnya adalah bisa mengubah state dari program dan dia tidak mengembalikan sebuah nilai. Sedangkan fungsi, dia melakukan pemetaan nilai dalam parameter fungsi tersebut ke nilai lain sebagai return value. Di sini, fungsi seharusnya tidak mengubah state program dan state program dalam bentuk ini adalah nilai dari variabel yang di luar fungsi. Procedural programming ini dibagi menjadi dua, yaitu abstract data type dan juga object oriented programming atau yang biasa disebut dengan OOP. Kali ini kami akan membahas tentang abstract data type. Abstract data type ini akan meningkatkan reusability pada aspek seluruh data, dan jika sebuah prosedur dan fungsi ini meningkat, maka reusability pada aspek algoritma ini juga akan meningkat. Jadi konsep dasar dari pemrograman prosedural ini adalah memiliki algoritma pemecahan masalah yang sederhana, efektif, dan standar. Yang kedua, penulisan program memiliki struktur logika yang benar, berurutan, dan mudah dipahami. Kemudian, program hanya terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu berurutan, seleksi, dan juga perulangan. Selanjutnya, program ini memiliki dokumentasi yang baik dan menghindari penggunaan pernyataan goto yang akan menjadikan program menjadi tidak terstruktur dengan baik. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan pemrograman prosedural dengan object oriented programming. Adapun perbedaan yang pertama yaitu pada POP atau prosedur oriented programming. Yang pertama yaitu tipe data terbatas, yaitu bawaan dari bahasa pemrogramannya sendiri. Yang kedua yaitu mengenai alat pemodelan, yaitu data flow diagram, entity relation diagram, dan state diagram. Yang terakhir yaitu data dan proses diolah secara terpisah. POP dapat diakses secara bebas, misalnya yaitu pada withdraw, deposit, dan transfer. Sedangkan OOP atau Object Oriented Programming yaitu memiliki sifat seperti tipe data banyak, yaitu entitas-entitas persoalan. Yang kedua yaitu alat pemodelan berupa objek diagram dan kelas diagram. Yang ketiga yaitu data dan proses digabung dalam satu paket yang disebut objek. Data pada OOP ini bersifat tidak global, yaitu tidak dapat diakses secara bebas. Misalnya kita ingin menggunakan e-banking pada HP kita harus membuat suatu akun terlebih dahulu. Kemudian operator-operator pada Python. Apa sih operator itu? Operator adalah simbol tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika maupun logika. Di sini contohkan sebagai 2 ditambah 3. Tanda tambah atau plus di sini berperan sebagai operator, kemudian angka 2 dan 3 berperan sebagai operan. Kemudian adapun 7 macam operator adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah operator penugasan. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberi nilai pada variabel. Dimisalkan X sama dengan 7, yaitu berarti nilai X adalah 7. Kemudian operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk menjalankan operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian ada operator perbandingan. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai hasil
membandingkan dua nilai. Kemudian hasil dari operator ini bernilai true atau false. Bisa dicontohkan sebagai X lebih besar daripada Y, hasilnya akan menjadi true jika nilai X lebih besar daripada Y, dan menjadi false jika nilai X lebih kecil daripada Y. Kemudian operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk menjalankan operasi logika. Kemudian ada operator bitwise. Operator bitwise ini adalah operator yang melakukan operasi bit terhadap operan. Jadi di sini operan nilainya dirubah, operan yang nilainya baku diubah menjadi nilai bit, seperti 2 menjadi 10 dan 7 menjadi 111 dan sebagainya. Kemudian ada operator identitas. Operator identitas adalah operator yang digunakan untuk memeriksa dua buah nilai atau variabel yang apakah berada pada lokasi yang sama atau tidak. Dan yang terakhir ada operator keanggotaan. Operator ini digunakan untuk memeriksa suatu nilai variabel merupakan anggota dari sebuah data atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai tipe data dasar pada Python. Jadi, tipe data dasar pada Python itu ada kode ya. Jadi seperti ini kodenya. Data type or simply type is a classification of data which tells the compiler or interpreter how the programmer intends to use the data. Ini source-nya dari Wikipedia. Jadi kita bisa simpulkan ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tipe data itu adalah cara kita memberitahu komputer untuk mengelompokkan data berdasarkan apa yang dipahami oleh komputer. Nah, pada bahasa pemrograman Python sendiri itu ada beberapa tipe data yang benar-benar dasar, yaitu sebagai berikut: ada number, string, boolean, dan list. Yang pertama number. Number sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu integer. Integer adalah bilangan bulat, jadi ada 5, 10, 15, 125, 1000 dan lain-lain. Lalu ada float. Float itu merupakan bilangan desimal, jadi 1,1, 3,14, 5,5555 dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kompleks, yaitu bilangan imajiner, di mana dia menggunakan I, J, dan K. Contohnya ada 2I plus J. Selanjutnya yaitu adalah string. String itu selalu dikelilingi tanda petik. Jadi contohnya seperti ini. Ini string, ini kan ada tanda petiknya. Nah, tanda petik ini baik tanda petik yang hanya satu seperti ini ataupun dua seperti ini. Lalu selanjutnya ada tipe data boolean. Boolean adalah tipe data di mana nilainya hanya true atau false. Dan yang terakhir ada tipe data list, yaitu merupakan deretan string, angka maupun objek lain di mana dia nanti akan dikelilingi oleh square bracket seperti ini. Nah, ini masih tipe data dasar dan ada tipe-tipe data yang lain. Selanjutnya yaitu perintah input dan print pada Python. Input adalah masukan yang kita berikan ke program. Program akan memprosesnya dan menampilkan hasil outputnya. Input, proses, dan output adalah inti dari semua program komputer. Yang pertama, cara memasukkan input. Python sudah menyediakan fungsi input dan raw underscore input untuk mengambil inputan dari keyboard. Tetapi pada Python 3, fungsi raw underscore input ini sudah masuk ke dalam fungsi input saja. Cara pakainya yaitu nama sebagai variabel. Terus ketika kita menginputkan dari keyboard, maka input buka. Nah, di dalam ini merupakan tambahan saja biar ketika kita menjalankan program tidak bingung apa yang akan kita inputkan. Nah, arti dari ini yaitu teks yang kita inputkan dari keyboard akan disimpan ke variabel nama ataupun variabel umur. Contoh ini ya. Nah, contoh nama. Inputan nama yaitu Budi, terus inputan umurnya berusia 18 tahun. Maka program akan mengoutputkan hello Budi, umur kamu 18 tahun. Yang kedua, cara menampilkan output. Untuk menampilkan output teks, kita menggunakan fungsi print. Contohnya yaitu print nama kamu, nama.
Ini nama ini variabel, berupa variabel. Misalnya nama kamu Benny. Koma ini sebagai misal antara inputan string sama variabel, atau bisa jadi menggunakan tanda plus, yaitu untuk menggabungkan teks dan variabel yang akan ditampilkan. Yang kedua itu menggunakan fungsi format. Fungsi format itu akan menggabungkan isi variabel dengan teks. Seperti contoh ini, kita menginputkan sebuah teks yang disimpan di variabel underscore sama nama underscore dia. Ketika kita akan menginputkan variabel tersebut, kita menggunakan tanda kurung kurung buka dan tutup. Nah, dan dengan titik format kurung buka variabel yang akan diajukan. Nah, tanda kurung kurung ini akan otomatis terisi nama variabel yang akan kita ubahkan, tergantung urutan dari formatnya ini. Yang terakhir menggunakan string formatting cara lama, penggabungan teks dan variabel cara lama menggunakan simbol persen. Seperti contoh ini, untuk persen S digunakan untuk tipe data teks, untuk persen D untuk tipe data integer, dan persen F untuk tipe data float. Hasil diskusi tugas yaitu meminta sebuah program yang meminta sebuah user untuk memasukkan nama dan tanggal lahir. Lalu output dari program tersebut adalah sebagai berikut. Sintaks dari atau kode dari program tersebut yaitu from datetime per date. Ya, ini mengimport fungsi date dari datetime. Selanjutnya yaitu kita menginput nama kita yang dimasukkan ke dalam variabel nama, menginput tanggal lahir yang bertipe data integer ke variabel tanggal lahir, menginputkan bulan lahir yang bertipe data integer ke variabel bulan underscore lahir. Yang selanjutnya kita menginputkan tanggal tahun lahir yang bertipe integer ke dalam variabel tahun underscore lahir. Nah, variabel tahun ini memanggil fungsi date tapi hanya memanggil fungsi untuk tahunnya saja, yaitu the year. Nah, bulan, variabel bulan memanggil fungsi date tapi hanya bulan. Variabel tanggal memanggil fungsi date hanya untuk tanggalnya saja. Nah, variabel usia T berupa penegasan dari variabel tahun dikurangi tahun lahir. Variabel usia M berupa penegasan bulan dikurangi bulan lahir. Variabel usia D ini 365/12 ataupun 30 dikurangi fungsi absolut dari variabel tanggal dikurangi variabel tanggal lahir. Misal kita inputan seseorang tanggal lahirnya hari ini, maka akan menampilkan tahunnya itu 0 jika tidak memakai syarat-syarat sebagai berikut. Jika usia M bernilai 0, maka variabel usia D merupakan fungsi tanggal dikurangi tanggal underscore lahir. Kenapa? Karena jika usia D-nya sama, maka tanggal tersebut bernilai yang tidak sesuai. Di dalam fungsi if tadi terdapat fungsi if lagi. Jika variabel usia T sama dengan 30 bernilai true, maka usia T sama dengan variabel tahun dikurangi tahun underscore lahir. Kenapa? Karena jika tidak, ternyata sama. Lanjut, jika usia M sama dengan variabel bulan dikurangi variabel bulan underscore lahir. Nah, variabel usia D ini bernilai 0. Kenapa? Karena jika bernilai 30 dan itu merupakan output yang salah. Lalu kita perintahkan output akhir yaitu string halo, lalu variabel nama, string umurmu hari ini adalah, lalu variabel T, usia T, string tahun, lalu variabel usia M, lalu variabel string bulan, lalu variabel usia D, lalu string hari. Kita run, maka program akan memproses lalu mengoutput masukkan nama. Kita diminta menginputkan sebuah nama, yaitu kita menginputkan nama Sofyan. Lalu program meminta inputan masukkan tanggal lahir, kita masukkan 7. Lalu program meminta masukkan bulan lahir, kita inputkan 12. Program meminta inputan masukkan tahun lahir, kita inputkan 2018. Maka output dari seluruh program ini yaitu halo Sofyan, umurmu hari ini adalah 2 tahun, 0 bulan, 2 hari. Yang kedua adalah menghitung Pitagoras atau sisi miring dari segitiga. Yang pertama kita lakukan adalah memanggil fungsi, yaitu dengan mengetikkan import math. Yang kedua adalah kita masukkan nilai dari alas yang berbentuk float atau floating point, yaitu dengan angka yang mempunyai koma di belakangnya.
Yang kedua, kita menginput nilai tinggi yang berbentuk data float juga. Selanjutnya, kita menghitung sisi miring, yaitu dengan memasukkan rumus alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Yang terakhir, kita masukkan perintah print, yaitu print panjang sisi miring segitiga sama dengan koma. Kita masukkan rumus Pythagoras terakhir, yaitu math.sirt atau akar dari sisi miring. Hasilnya akan ditampilkan pada layar. Yang ketiga adalah sebuah program yang minta user masukkan harga barang, lalu output dari program tersebut adalah harga akhir barang yang telah dipotong diskon sekian persen. Langkah pertama yang kita lakukan adalah yaitu memasukkan harga barang, yaitu bisa menggunakan tipe data float. Yang kedua adalah kita memasukkan nilai diskonnya dalam bentuk desimal, contoh 30%, maka kita akan menulis 0,3. Selanjutnya, kita akan menghitung hasil akhir, yaitu harga akhir sama dengan harga barang dikurangi harga barang yang telah dikali dengan diskon. Maka outputnya kita akan memberi perintah print, yaitu menampilkan harga barang setelah didiskon sama dengan dan hasil dari harga akhir. Hasilnya seperti dalam contoh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.